Pada hari Jumat kemarin kita mempelajari surat Al-A'raf ayat 144 ya, yang kemarin ya. Intinya Nabiullah Musa alaihi alaf salam telah dijadikan orang pilihan oleh Allah Ta'ala, diberi kelebihan di atas semua manusia di zamannya dengan mendapat risalah kenabian dan diangkat menjadi kalimullah sekaligus ulil azmi dari 5 besar ulil azmi dari kalangan para rasul. Kemudian kita melanjutkan sekarang ini di hadis ya, hadis seterusnya. Saya baca ayatnya dulu ya. Kholaf saja karena yang hafaz saja karena yang kholaf sudah kita baca Jumat kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasy syakirin. Shadaqallahul azim. Kemudian sekarang hadis ke berapa itu? 942. Bener kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Abu Sa'id al-Shuraihiyu ana Abu Ishaq al-Tha'labi ana Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad ibni Ali al-Muzakki ana Abu Abbas Muhammad ibnu Ahmad ibni Ishaq as-Saraj haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Rishdin itu tulisannya. Rashid di situ. Oh, ini Rishdin. Rashid ya. Oh, tulisan saya Rishdin kok. Lain ya. Nama Mbah Rashid itu celane Mbah Rishdin ngono ya. Hah? Gak roh iki apa gare wonge ya. Di sini Rishdin, di situ Rashid. Ibnu Sa'ad an Abdurrahman al-Ma'afiri an abihi an Ka'bil ahbar anna Musa nadhara fit Taurat, dari sahabat Ka'bil ahbar, itu sahabat Rasulullah ya. Sesungguhnya Nabi Musa nadhara melihat fit Taurat, kitab Taurat, faqal, beliau bersabda, ini sesungguhnya aku ajidu ummatan, telah menemukan di dalam kitab Taurat itu suatu umat, khairul umam, mereka adalah sebaik-baik umat manusia, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan di kalangan semua manusia. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar, melarang kejelekan, wa yu'minuna billahi, dan mereka beriman kepada Allah, wal kitabil awal wal kitabil akhir, dan juga beriman kepada kitab Allah yang pertama dan kitab Allah yang terakhir. Yang pertama kitab siapa? Nabi lu sing pertama kok. Kitabnya Gusti Allah pira kabeh? Papat. Siji Quran terkenal, loro wae Nabi Isa jenenge Injil, wae Nabi Musa Taurat, sing paling tuwek Zabur, wae Nabi Daud.
Nah, kalau suhuf Nabi Syed ya. Umat itu beriman kepada semua kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Wa yuqatiluna ahlal dhalalah, dan mereka memerangi orang-orang yang sesat, tidak mau beriman kepada Allah. Hatta yuqatilu, sehingga mereka itu memerangi al-a'waro, makhluk bermata satu, ad-dajjala, yaitu dajjal. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alhum ummati, jadikanlah mereka itu umatku. Lol, Allah Ta'ala berfirman, hiya ummatu Muhammad. Ya Musa, wahai nabiku Nabi Musa, firman Allah, itu adalah umat Nabi Muhammad. Jadi begini, Ka'bul Ahbar ini ulama ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman dulu. Yang masuk Islam ya, itu ulamanya gitu. Sehingga riwayat-riwayat dari Ka'bul Ahbar ini terkenal itu dari cerita-cerita Israiliyat. Menurut Rasulullah SAW, kalau ada kisah-kisah yang Israiliyah, jangan ditolak, jangan diterima. Tidak boleh ditolak, tidak boleh diterima. Biarkan begitu saja. Nah, seperti ini, seperti sekarang yang kita pelajari ini, karena ini tafsir, ya kita pelajari, ya. Paham ya? Nah, kata-kata beliau, asar sahabat Ka'bul Ahbar ini, ya, itu jangan ditolak, jangan diterima. Nah, tapi ada di dalam Al-Quran yang lebih jelas, lebih hak, wajib diterima. Ya. Kata-kata beliau itu kalau di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengabaikan riwayatnya Ka'bul Ahbar, ya, Al-Quran ada yang menjelaskan, nah, gitu. Jadi lebih benar itu ikut Al-Quran. Paham ya? Umat yang sebaik-baik umat itu, katanya Nabi Musa minta Gusti Allah, tadi akan umat kula mawon, sing paling apik umat kula mawon. Dijawab oleh Allah Ta'ala, itu adalah umat Nabi Muhammad. Faqal, yang kedua, Nabi Musa mengatakan, Rabbiya inni ajidu ummatan, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku mendapati satu umat di kitab Taurat, tertulis di kitab Taurat. Humul hamaduna lillah, mereka itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-hamadun ala wazni fa'alun, fa'al, ya. Ala kulli hal, dalam segala keadaan mereka. Ru'atu syamsi, dan umat itu ru'atu, penjaga asyamsi, matahari. Jogo srengenge. Ya apa cara njogo srengenge? Srengenge dijogo ambek taufik. Ya apa carane? Jadi gini, maksudnya ru'ati syamsi itu penjaga matahari itu ya. Setiap matahari itu keluar isyraq sampai surut ya, sore, dijaga oleh umat Muhammad untuk ibadah. Gitu. Isyraq salat isyraq, duha salat duha, ba'da duha santai ya, kerja gitu, ya.
karena bukur itu barokah. Gitu. Allah barik li ummati fi bukurihim. Gitu. Nah itu berkah, orang kerja dimulai pagi itu berkah. Nabi Muhammad kalau mengutus satu pasukan perang mesti diberangkatkan pagi hari. Nah itu berkah. Itu ibadah, perang, jihad, kerja, mengajar, mengaji, jadi guru, ya, pemenang, dan lain-lain. Jadi tani, tukang, ternak, pemenang, dan lain-lain. Gitu. Itu sampai surut. Engkau zuhur dijogo meneh, sholat zuhur, pada zuhur meneruskan kerja, gitu. Atau istirahat, kemudian sore asar sholat lagi, badal asar istirahat, ya. Kata Imam Ghazali kalau sudah sore jangan baca, tapi istima, karena mata itu kalau sore kan redup, tidak begitu terang. Nah, dengarkan, gitu. Qiraat, baca Al-Quran dan sebagainya, baca tasbih. Itu menjaga siang, sepenuh siang ini untuk ibadah diistilahkan ru'atus syamsi, gitu. Menjaga matahari. Tadi aja salah paham, kok moros seringnya dijogo sih rek, aku tak tadi penjaga apa kok niki? Jogo serengi aku iki. Kok kober kok niki jogo serengi ya. Al-muhakkimun, mereka juga menjadi hakim, penentu kebenaran, penegak hukum. Idza aradu amron, jika mereka itu menghendaki satu pekerjaan, lalu umat itu mengatakan naf'alu insyaallah. Mereka mengatakan insyaallah akan kami kerjakan. Gitu. Sebaik-baik umat tapi tidak sembrono, ya. Kalau mau mengerjakan sesuatu dikatakan insyaallah. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka itu umatku, umat Nabi Musa. Qala, berfirman Allah Ta'ala, iya mereka itu adalah ummatu Muhammad. Dua, permintaannya ditolak sama Allah Ta'ala. Ya. Kemarin minta melihat Allah ditolak. Sampai pingsan sampai mati. Sampai ditenggangi malaikat. Kemudian dihidupkan lagi. Sekarang minta lagi, dua permintaan ditolak sama Allah Ta'ala. Enak balik-balik ndonga balik-balik ditolak, ini ganjarannya akeh yo, gak repot-repot lek ngelakoni. Yang ketiga, Rabbi, wahai Tuhanku, ini ajidu ummatan, sesungguhnya aku menemukan satu umat yang aku baca di kitab Taurat ini, ya'kuluna kaffaratihim. Mereka itu mau memakan harta kafarat. Kafarat sumpah misalnya, ya. Denda, kafar itu denda. Dam contohnya. Dami wong haji umroh itu, ya. Pemeneh dame wong poso sing gak kelakon, utawa wong sembayang gak kelakon sedo dibayar dam, ya. Itu dimakan oleh umat Muhammad, gitu. Wa sadaqatihim, dan harta sedekah pun dimakan oleh mereka, gitu. Wa kanal awwaluna yahrikuna sadaqatihim binar, sedangkan umat terdahulu kalau sedekah itu akan disaut dari atas itu oleh kilat dari langit itu berupa api. Termasuk Nabi Adam itu, ya. Kurban itu, kurban Nabi Qabil, ya. Kurbanam gitu, ya. Itu Habil Qabil naruh di situ, disaut ambil apa jenenge? Yang diterima oleh Allah Ta'ala disaut ambil api itu dari langit, hilang. Yang tidak diterima tetap di situ. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima satu dari kedua anak Nabi Adam itu, ya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima yang satunya lagi, kakaknya namanya Qabil, gitu. Ngamuk Qabil, qala aqtulanak. Udah.
Wahum, mereka itu mustajibun, berdoa minta diijabahi. Wal mustajabu lahum, dan mereka pun doanya diijabahi. Asyafi'una, mereka bisa memberi syafaat, pertolongan. Wal masyfu' lahum, dan syafaatnya diterima. Disyafaati mereka itu, diterima syafaatnya. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka itu umatku, umat Nabi Musa. Qala, berfirman Allah Ta'ala, iya mereka itu ummatu Muhammad. Nah ya, ini kan Israiliyah. Kita dilarang menerimanya, dilarang menolaknya. Jangan ditolak, jangan diterima. Tapi di Al-Quran ada. Kalau Al-Quran wajib kita terima. Ya. Itu surat apa itu? Al-Baqarah apa itu ya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan ada ayat apa itu? Al-Baqarah ya. Jadi benar surat Al-Baqarah yang kita baca tadi benar. Gitu. Berarti yang dikatakan oleh Kabul Akhbar itu sesuai dengan yang di Al-Baqarah tadi. Piro sing ditolak? 3. Sekarang yang keempat, faqal, dan berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini ajidu, sesungguhnya aku menemukan di kitab Taurat ini ummatan, satu umat. Idza asyrafa ahaduhum ala syarafin, jika mereka itu berjalan naik ke dataran yang tinggi, kabbarullaha, mereka bertakbir, Allahu Akbar. Wa idza habata, dan jika mereka menuruni wadian lembah atau dataran rendah, hamidallaha, mereka bertahmid, alhamdulillah. As-sa'idu lahum tahurun, debu bagi umat itu tahurun, suci. Wal ardu lahum masjidun, dan bumi ini semuanya menjadi masjid bagi mereka, haitsu makanu, dimanapun mereka itu berada. Yatatahharuna minal janabah, dan mereka itu bersesuci. Apa yatatahharun itu? Bersesuci ya. Mensucikan diri, nah gitu, bersesuci. Minal janabati, dari hadas besar. Tahuruhum, mereka menjadi suci, sucinya mereka itu dari hadas besar tadi, bisoid, dengan debu. Katahurihim, sebagaimana mereka itu menjadi suci, bil ma'i, dengan air. Haitsu la yajidunal ma'a, tatkala mereka itu tidak menemukan air. Hurrun muhajjalun, paham tadi ya? Jadi umat yang disebut Nabi Musa itu, kalau hadas besar, mereka itu bukan hanya mandi dengan air saja, tapi tayamum dengan debu sudah suci. Sebagaimana sucinya mereka itu mandi dengan air, kan gitu. Itu hadas besar, apalagi hadas kecil, kan gitu ya. Wudu gak iso wudu kalau banyu, utawa ono banyu tapi loro, utawa gak loro, ono banyu gak loro ya, tapi kademen, pengi kademen, nek diterusno gak kuat. Nah, kemudian tayamum sholat malam itu suci sah, maksudnya begitu. Kemudian umat itu mereka adalah hurun muhajjalun min atharil wudu, mereka itu adalah hurul muhajjal, dari pengaruh wudunya. Hurul muhajjal itu begini, orang wudu batasnya kan sampai di sini janggut ya, diteruskan sampai leher, jadi gini. Sampai leher, itu namanya hurul muhajjal.
Makanya kalau seekor kuda yang ada celeret putih dari atas ubun-ubun gini ya ke bawah sampai ke bawahnya ini, apa mau jenenge ini, leher jangkut ke bawahnya, itu namanya kuda Ghurratul Muhajjal. Nah, kuda yang Ghurratul Muhajjal ini rajanya kuda di hutan. Jadi di hutan itu kalau ada kuda ribuan ya liar, itu kalau kemana-mana dipimpin oleh si raja kuda ini. Kalau kudanya itu ke utara, melok nang utara kabeh. Kalau ke selatan, ikut ke selatan semua. Lah pemburu kuda kalau kepingin menangkap kuda seluruh hutan, gak dijaring satu-satu, tapi dijebak si rajanya yang ada celeret putih itu. Sudah kena, digiring, semua kuda di hutan itu ikut ke kandang yang sudah disiapkan. Itu namanya Ghurratul Muhajjal. Lah umat Muhammad ini itu dijuluki Ghurrun Muhajjalun. Mereka itu punya cahaya wudu dari kepala sampai ke lehernya. Min athari wudu, dari sebab pengaruh wudunya. Faj'alu ummati, maka jadikanlah mereka itu umatku, umat Nabi Musa. Qala, Allah berfirman, hiya ummatu Muhammad. Piro? 4 ditolak. Balik-balik jalur, balik-balik ditolak. Tapi yo kendel yo Nabi Musa ya masih balik ditolak jawab aja gitu. Ini kisah Israiliyah ya. Lah kalau di dalam Al-Qur'an ada nyata, bukan Israiliyah ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Lain ini ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayamumlah kalian itu dengan sa'idan, debu. Thayyiban yang suci. Semua debu suci kecuali di situ jelas ada najisnya. Jadi kalau tadi juga dia dulu, tidak ada najis, suci. Baik yang jatuh di tanah, gitu, ya. Atau di tempat, bukan tanah, di tempat ini. Atau sa'idah yang ada di tempat lain, tidak di tanah, di batu, di apa, tapi debu. Itu sah. Paham ya? Ada sebagian ulama kalau tidak di tanah tidak sah. Gitu. Lah kalau di tanah sah, kalau tidak di tanah di tempat lain tidak sah. Lah qaul ulama ini bisa dipertimbangkan. Kalau lagi banjir, sak desa itu teles kabeh, jelas tidak ada debu. Tapi ada debu yang di atas yang tidak kena banjir. Nah, sekarang ditanyakan, ya, apa pakai ledok? Apa pakai tayamum? Gitu. Padahal debu itu suci. Paham ya? Makanya boleh walaupun tidak di tanah itu, di atas boleh. Misalnya orang sakit, kemudian ambil debu, ambil tanah yang ada debunya, ya, dibawa ke tingkat 2 sana, karena kamarnya tingkat 2 sana. Tingkat 2 diwadahi, setiap kali tayamum di situ. Boleh enggak? Boleh.
itu tidak ditanah. Paham ya? Jadi ulama yang mengatakan harus ditanah, boleh kalau ada tanah. Kalau tidak ada tanah, ya di dukur panggung, ono panggung, di dukur wit, di dukur wit, kan di dukur wit itu ya kuku. Di tanahnya di kawanan dukur wit, oleh di dukur wit, walaupun tidak di atas. Paham ya? Lah ini ayatnya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apa saja? Siji, junub, hadas besar. Kemudian mardho, sakit, tayamum, ya. Hadas besar tayamum sah. Atau sakit tayamum sah. Kemudian ja'a ahadun minkum minal ghaid. Ja'a datang ahadun satu orang minkum dari kalian minal ghaid dari ghaid. Apa ghaid itu? Tahu apa? Hah? Toilet. Nah, dia keluar dari toilet. Jare wong Jawa BAB buang air besar. Kemudian apa namanya? Tayamum boleh gitu. Kemudian lagi lamastumun nisaa, kumpul dengan istrinya. Kemudian apa? Tayamum sah. Suci. Semua yang disebut di dalam Al-Qur'an itu penting semua. Tidak ada yang tidak penting kalau sudah disebut di dalam Al-Qur'an. Misalnya bahwa tadi BAB, buang air besar, penting gitu. Kenapa penting? Harus hati-hati gitu. Lah sekarang orang puasa ya BAB, kemudian kewok ambil airnya masuk ke lubangnya, masuk ke dalam, hati-hati, batal rasanya. Itu pentingnya orang apa? Taqwa, BAB ya. Orang pentingnya BAB ya. Kebanyakan makan kakean makan, kata Imam Ghazali dalam Ihya. Akhirnya kawannya itu riwariwi nang masjid, nang majelis, dia riwariwi nang ngene WC. Kata Imam Ghazali, berarti tidak boleh terlalu apa namanya? Banyak makan. Kurang makan sakit mah gitu ya. Lah ini pentingnya yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Gowat saja, BAB saja penting. Dan yang lainnya sakit penting. Bagaimana cara mengatasi sakitnya? Atau berkumpul dengan istri penting. Kemudian apalagi tadi? Junuban ya. Junub, nah, ada junub, ada berkumpul dengan istri. Lain ya. Junuban, junub. Wa in kuntum junuban, hadas besar. Aula mastumun nisa, atau kamu kumpul dengan istrinya. Jadi beda junub dengan kumpul istri itu beda. Kalau kumpul istri ya, keluar sperma enggak keluar sperma, itu hadas besar. Kalau junub walaupun enggak kumpul istri tetap apa? Hadas besar gitu. Sudah. Kemudian Wakola yang ke-5 ya? 6 apa 5? 6 ya? Ya Rabbi ini ajidu ummatan. Ya Allah, aku menemukan satu umat tertulis di dalam kitab Taurat. Idza hamma ahaduhum bihasanatin, jika mereka itu berniat melakukan satu perbuatan yang baik, walam ya'malha, tapi tidak dilakukan, kutibat lahu hasanatun mithluha, dicatat satu amal kebaikan. Niat umroh bulan Agustus tanggal 15 gak dilakoni, iku dicatat umroh situ ya tanggal piro mau 15 Agustus. Saiki wis 15 Agustus lebih. Ya catatane wis ono nek dukun iki wis umroh apa jenenge
1 kali umroh. Awalnya daftar enggak? Lah iya apa gak daftar malah gak dicatat. Kok daftar gak berangkat gak apa-apa. Wa in amilaha, dan kalau dilaksanakan niatnya itu kutibat bi asyri amsalia, dicatat 10 kali lipat pahalanya. Ila hingga sab'i mi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Dadi lek kelakon, sapa sing kelakon berangkat? Musai. Nah, iku oleh 10 umroh sampai 700 umroh. Wake. Wa dzamba bisayyi'atin, dan kalau mereka itu berniat berbuat jelek, niat nglakoni dosa, walam ya'malha, dan tidak dilakukan niatnya, lam tuktab alaihi, tidak dicatat. Dosanya tidak dicatat. Wa in amalaha, dan jika dilakukan berbuat dosa, kutibat lahu sayyi'atun mithluha, dicatat cuma 1 dosa saja. Faj'alhum, maka jadikanlah mereka itu ya Allah ummati, umatku, umatnya Nabi Musa. Allah berfirman, hiya ummatu Muhammad. Nah ya, itu Israiliyah. Suratnya dalam Al-Quran. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ada dalam Al-Quran. Sudah, kemudian selanjutnya faqal, Nabi Musa bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu ummatan, sesungguhnya aku telah menemukan satu umat yang tertulis di kitab Taurat ini, marhumatan du'afa'a yarithunal kitab. Marhumatan, mereka itu dirahmati. Du'afa'a, umat itu orangnya lemah-lemah, tidak kuat. Yarithunal kitabah, tapi mereka itu mewarisi kitab Al-Quran. Minalladzina asfafaitahu, dari kalangan kitab itu orang-orang yang telah engkau pilih. Jadi maksudnya umat Nabi Muhammad ini ya, mereka itu punya Al-Quran. Di antara mereka yang punya Al-Quran ini, ya, memiliki kitab Al-Quran ini ya, faminhum, sebagiannya zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Artinya zalimun li nafsi itu berbuat dosa keterlaluan. Dosanya lebih banyak daripada ibadahnya, gitu, pahalanya, gitu. Maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya, jahatnya lebih banyak daripada baiknya. Maksudnya gitu, zalimun li nafsi, baik dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, kepada orang lain, keluarga, ya, menyiksa binatang, gitu, dan lain-lain. Itu lebih banyak daripada ibadahnya. Wa minhum, sebagian mereka muqtasidun, ada kelompok Nabi Muhammad ini yang tengah-tengah. Pahalanya dengan dosanya sama, 50-50. Jare apa jenenge? Wong barat tak 50-50. Ya. Kerjane duwe halal ambek korupsine padha. Kerja oleh 1 miliar, korupsine ya 1 miliar. 50-50. Namanya apa? Muqtasid. Wa minhum, dan sebagian mereka sabiqun bil khairat. Sabiqun, pemenang lebih dulu. Unggul bil khairat,
dengan melakukan kebaikan. Artinya dosanya lebih banyak, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Duwe sing halal gitu ya, lebih banyak, lebih besar daripada yang syubhat atau haram. Haram titik tadi haram. Ya, syubhat si akean halali. Gitu. Posone luwih akeh timbang mokeli. Tahu mokel ya tahu, menungso ae kebak luwih. Tapi si akean posone gitu ya. Itu namanya sabiqun bil khair. Falam ajidu ahadan minhum ila marhuman. Maka aku melihat umat itu ya Allah, tidak ada satupun dari kalangan mereka, baik sing amale gede, sing tengah-tengah utawa sing dosane gede, illa marhuman, kecuali semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Faja'alhum, jadikanlah ya Allah mereka itu adalah umatku, umatnya Nabi Musa. Qala, dijawab oleh Allah Ta'ala, iya mereka itu ummatul Muhammad. Paham ya? Diterima apa ditolak? Jangan diterima, jangan ditolak. Kan Israiliyah. Yang wajib diterima Al-Quran, surat Fatir. Tsumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul azim. Iku sing wajib diterima. Artinya sama dengan tadi. Yang penting mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fauzul kabir. Dzalika huwal fauzul kabir, bukan fauzul azim ya, fauzul kabir. Saya baca lagi ayatnya, salah tadi bacanya. Tsumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Sudah. Sekarang keberapa? Tujuan. Yang ketujuh, berkata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, ini ajidu ummatan, sesungguhnya aku menemukan di dalam kitab Taurat ini satu umat, masahifuhum fi sudurihim, kitab-kitab mereka, mushaf-mushaf mereka itu fi sudurihim, di dalam hati mereka. Gak koyok Taurat jembleger tekan dukur langit itu rupa kitab, enggak. Kalau umat Nabi Muhammad ndek jerone dodo gitu. Gak ono sing wungkul mushaf tekan langit kan. Gitu. Lah kalau Nabi Musa kan jembleger tadi itu. Taurat itu dari langit berupa kitab. Yalbasuna, mereka itu memakai pakaian alwana thiyabi al-jannah, macam-macam warna dari pakaian ahlul jannah, penduduk surga. Yusafuna fi sholatihim, mereka baris di dalam sholat mereka, sufufal malaikat, jejer-jejer bersap-sap seperti barisan para malaikat. Ada di dalam surat As-Saff itu ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ada itu. Ya. Ada lagi surat ini di juz amma itu. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
Kemudian apa? Aswatuhum suara mereka itu fi masajidihim pada waktu sholat waladhdallin dijawab amin gitu. Itu kadawi seperti menggaungnya, menggemanya, bergemuruhnya apa gemuruh itu? An-nahl, lebah madu. Apa cara Jawa ini? Tawon sing mung apa? Mendengung apa? Mendengung ya. Mendengungnya, menggaungnya suara lebah madu, tawon. Jari istilah resonansi. Gak ngerti. Apa sih ya restoran nasi gue. Ngerti gue. Resonansi kalau dia. Jadi begini, menggema kembali. Amin. Rono kembali gitu. Punya getaran suara yang kuat ya. Yang efek apa suaranya itu lebih besar dan mendalam gitu. Itu namanya apa? Dawin nahal. La yadkhulun nar ahaduhum minhum abada. Umat itu tidak ada satupun yang masuk neraka di neraka selama-lamanya, tidak ada. Pasti dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Illa man bari'a minal hasanati, kecuali mereka itu orang yang lepas, tidak punya sama sekali minal hasanat, dari amal baiknya. Situ ae gak duwe. Muni masya Allah gak duwe. Ya, seumur hidupnya. Sodako kurma, ini itu kurma. Apa sih kayak kurma itu? Lu juat. Sodako juat siji ae gak tahu. Gitu. Nulungi wong, apa nulungi wong? Pokok nulungi sing kili lah. Titik gak tahu. Gitu. Kecuali itu. Jadi ilaman bari'a minal hasanat itu ai al mufaraqata wat tanazzuha minal hasanat. Orang yang lepas, terpisah, al mufaraqah. Wal muba'ada dijauhkan oleh Allah, wat tanazzuha sama sekali sepi, tidak ada sama sekali minal hasanat dari kebaikan. Itu yang tidak dikeluarkan dari mana? Dari neraka gitu. Kondisi ini mislama pariyal hajar al-hajari min waraqi syajar. Seperti terpisahnya batu yang di bawah ini batu dari daun pohon yang di atas. Kan lain. Batu mesti di nisor. Daun mesti di dukun. Gitu. Mosok ono wit cukul watu kan gak ono. Itu perumpamaan saja. Jadi lain daun, lain batu maksudnya begitu. Artinya tidak punya kebaikan sama sekali, blas babar blas. Itu artinya bari'ah. Dari lafaz bari'ah ya berau ya bar'an wa bur'an wa baro'an wa baro'atan. Suratnya baro'atun minallah, itu baro'atun. Lafadznya fa'ilnya fahuwa apa? Bariun wa bariun gitu. Maf'ulnya mabruun. Itu artinya taba'ada, jauh. Wa takhalla minhu, sepi, bersih, tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, faja'alhum, orang yang tadi itu, yang baik-baik tadi itu, yang semuanya masuk surga itu ya, tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Jadikanlah mereka itu umatku, umatnya Nabi Musa ya Allah. Qala Allah berfirman, ya umat Muhammad. Falamma ajiza, tatkala Nabi Musa sudah tidak mampu, lemah, tidak kuasa. Ajiza ya jazu'an ya, atau min
minal khair, dari kebaikan-kebaikan tadi, alladzi a'tallaha Muhammadan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, wa ummatahu, dan umatnya. Qal, berkata Nabi Musa, wis gak diterima sik njaluk meneh. Nabi ngene iki ya, tidak pernah patah semangat daripada kebaikan. Ditolak njaluk, tolak njaluk. Sudah tidak ada harapan diterima. Nabi Musa mengatakan, ya laitani min ashabi Muhammad, mudah-mudahan saya ini termasuk sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi koyok Nabi Muhammad gak diterima, jauh dadi koncone Nabi Muhammad. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah Ta'ala memberi wahyu, menjawab kepadanya. Salah ayatin, dijawab, diberi fadol dengan 3 ayat. Yurdihi bihinna, yang dijadikan Nabi Musa itu ridho bihinna, dengan 3 ayat itu. Ya Musa, wahai Nabi Musa, innistofaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu wahai Nabi Musa, alan nasi, di atas semua manusia, birisalati, kamu aku angkat menjadi rasulku, membawa risalahku, risalahnya Allah. Wa bikalami, dan menjadi kalimullah. Ila qouli ta'ala saurikum darul fasikin, ayat yang kita baca tadi. Sudah ya. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaumnya Nabi Musa itu ummatun, ada satu umat, yahduna bil haqqi, yang mereka itu memberi petunjuk, mengajarkan, menunjukkan yang benar, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka itu berbuat adil. Qala, kemudian Farobiya Musa kular ridho, berarti Kabul Akhbar ini, kol ini ya, kol berkata Kabul Akhbar, perawi ayat ini gitu. Farobiya Musa, maka Nabi Musa ridho, kular ridho, dengan ridho yang sesungguhnya. Asarun, asar ini, asar itu berarti qaul sahabat. Kalau hadis sabda Nabi Muhammad, kalau asar qaul sahabat. Asarun, asar ini nomor 942. Rawahu, telah diriwayatkan itu tadi, fil isnad ar-Rasyidin, dalam isnad Rasyidin bin Sa'ad. Itu Rasyid atau Rasyidin? Gak ada. Oh. Di sore itu, di sore tulisan bawah itu. Terakhir ini sampai Farobiya Musa. Lah iya, terus ono di sore anu kakinya catatan kaki itu. Rasyidin Ibni Sa'ad wa huwa dhaifun laisa bisyai'in, dan itu dhaif laisa bisyai'in, tidak bisa diambil sandaran sedikit pun. Wa bikulli hal, dan bagaimanapun juga huwa, asar ini, asarun adalah satu asar an Ka'bil Ahbar, dari sahabat Ka'bil Ahbar, wa masdaruhu, dan sumbernya asar ini kutubul Israiliyat, itu dari kitab-kitab Israiliyat. Fa inna Ka'bal Ahbar, sesungguhnya sahabat Ka'bal Ahbar ini, kana qabla an yadhhara islamuhu min ulama'i ahlil kitab, sebelum beliau itu masuk Islam dulunya, Islam zaman Nabi Muhammad, adalah termasuk ulama Israiliyat, ulama Yahudi Nasrani yang Islam. Waqat aslama, kemudian beliau itu masuk Islam. Wa ma taraka riwayat anhum, dan ditinggalkanlah
dan ia meninggalkan riwayat-riwayat dari beliau ini anhum, dari ulama-ulama ahlul kitab yang dulu. Bal kullu ma yuhaditsuna, bahkan setiap riwayat yang diceritakan oleh sahabat Ka'bul Ahbar ini ya, minal Israiliyat, itu adalah cerita-cerita Israiliyat dari Yahudi Nasrani zaman dahulu. Walau taroka dzalika kullah, andai saja Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu itu meninggalkan kisah-kisah Israiliyah kullahu semuanya, wabadaro, dan dengan segera cepat-cepat pada waktu sudah masuk Islam, fi hifdzi hadis Rasulillah, menghafalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakana khairul lahum, itu lebih baik bagi beliau daripada menceritakan kisah-kisah Israiliyah. Liga, karena itulah ba'dun nuqad, sebagian para korektor, pengkritik riwayat, para pentasheh ilmu-ilmu Islam, min hadhil ummah, dari umat Nabi Muhammad ini, fi raibin minhum, ragu-ragu, tidak mau menerima dari riwayat beliau si Ka'bil Ahbar. Nas'alullah as-salama, kami minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Nakoda yang butuh nakdan fahuwa nakidun, jamaknya nukod, itu pengkritik, korektor, pentasheh. Nakoda syai'a baina husnahu wa radi'ahu, jadi mengkorektor antara baik dan buruknya. Ai adhara uyubahu, mengungkap aibnya, kekurangannya, wa mahasinahu, dan juga dijelaskan kelebihannya. Kayak wong katanya tuku sepeda motor, katanya tuku mobil, dipelajari kelebihan Toyota ini, kekurangannya ini, kan gitu ya. Itu korektor namanya. Jadi dalam Islam itu penting korektor gitu ya. Al-Quran, bacaan ini, qaulah ini, riwayat, itu penting. Hadis ada yang sahih, ada yang maudhu, itu penting. Sehingga apa? Islam ini tidak ngawur. Mana yang baik dijelaskan, mana yang buruk dijelaskan untuk dihindari. Orang salah kalau tidak dikoreksi, tidak diingatkan, ngawur. Asalnya salah titik. Ya, sedikit, besok 2 dikit, lusa 3 dikit, sebenarnya tadi sak bukit salah kabeh. Iku lek gak dielingno. Padahal agama ini ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada aimatil muslimin, pemimpin, wa amatul muslimin, dan umumnya seluruh umat ini, itu nasihat. Artinya nasihat iradatul khair, mengharapkan, menghendaki, menginginkan kebaikan. Orang imam sholat, ya, tepat salah, wajah ruku, Allahu Akbar, mari baca Fatihah, amin, kan ruku, keliru langsung sujud, Allah. Lah, ikut dielingno, kan ngono wajib. Sing ngelingno wajib, sing dielingno wajib nrimo. Subhanallah, ditelok diinceng dilirik ini. Oh, wong-wong ruku, ruku gitu. Baik, semua imam itu ya, imam sholat atau imam kaum muslimin, semua imam. Lek dielingno wajib gelem, wajib nrimo. Sing ero wajib ngelingno. Baik imam besar ataupun imam kecil ataupun imam tengah-tengah, semuanya wajib nurut lihat di. Kalau sombong, waduh, mulai imam besar ya,
dielingno gak gelem. Ah iki keliru, imam besar sing keliru. Imam cilik, ojo ngelingno aku iki imam cilik rek, ojo ngelingno aku. Kesel aku balik kok elingno. Nah, itu gak boleh. Atau bukan imam besar, bukan imam kecil, imam tengah-tengah. Juga wajib menerima lek dielingno, ya. Nah ya, terusannya ini catatan kaki ini film aku tunggu ini ma benar mau nakota yang gunakan bahwa nak itu lah bagaimana kalau ada perselisihan pendapat? Tadi kan imam sholat, mari sembahyang salam selesai. Sekarang di kalangan umat itu ono imam, ono makmum, ono imam besar, imam tengah-tengah, imam kecil. Berselisih pendapat. Ya apa? Caranya kalau orang berselisih pendapat iso didameno damai. Wong iso. Lek gak iso didameno, kembalikan semua itu kepada Al-Quran dan hadis. Selesai. Di dalam Al-Quran surat apa ini? An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian itu berselisih pendapat gak selesai-selesai, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis selesai. Sing terima Al-Quran oleh ganjaran, sing gak terima dikisah Gusti Allah, urusane Gusti Allah. Pokok Quran ini hadis ini selesai. Dzalika khairun, itu yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan takwil sebaik-baik takwil itu mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan hadis. Innalillah. Sudah ya. Sekarang ayat selanjutnya ya. Ayat 145. Saya baca kholaf dulu ya. Wa katabna lahu fil alwah itu apa namanya? Sakta. Wajib apa tidak wajib? Saktanya. Wajib, tidak boleh tidak sakta. Karena di dalam satu kalimat, gitu. Seperti fill up itu wajib. Min kulli syai'in wajib sakta. Mau'idhah, kalau kita berhenti di situ boleh imalah mau'idhah. Kalau kita terus mau'idhah wa tafsilan itu idghamnya idgham bila gunnah. Mau'idhah wa tafsilan. Likulli syai'in, karena itu apa yang lebih baik berhenti di situ ya. Itu kalau waqaf berhenti itu dinakal ya. Jadi hamzahnya diganti ya, kemudian di idghamkan. Jadi syai'in jadi hamzahnya diganti ya. Fakhudha bikuwa, kalau berhenti boleh imalah bikuwe. Kalau terus idgham bila guna bikuwati wa'mud. Kau maka ya'khudhu bi ahsaniha, kalau berhenti biahsaniha diganti ya. Yang lainnya sama. Saya baca dulu langsung kholaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Sadaqallahul azim. Artinya wa katabna, dan kami
telah menuliskan lahu bagi Nabi Musa, yang ditulis itu kitab Taurat, fil alwah, di dalam lauh-lauh, papan-papan, min kulli syai'in, segala sesuatu yang ditulis oleh Allah Ta'ala itu mau'izatan, sebagai pelajaran, wa tafsilan, dan dirinci satu persatu penjelasannya, likulli syai'in, untuk segala sesuatu secara rinci terperinci. Fakhudha, maka pegang teguhlah wahai Musa, ha, kitab Taurat itu, bikuwatin, dengan sungguh-sungguh. Kuat artinya sungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka, dan perintahkanlah kaummu wahai Nabi Musa, ya'khudhu, supaya mereka itu berpegang teguh, bi ahsaniha, dengan sebaik-baik isi yang ada di dalam Taurat. Saurikum, kelak akan kami tunjukkan kepada kalian, darul fasiqin, bagaimanakah bentuknya hancurnya negeri-negeri orang-orang yang fasik. Negerinya orang-orang yang fasik kelak itu akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Musa dulu, orang fasik ya, itu artinya zaman dulu ini, menurut ayat ini, darul fasiqin, yang akan ditunjukkan, akan dianjurkan negerinya itu, yang dikatakan orang fasik di sini adalah orang beragama Islam, masuk Islam, baca syahadat, tapi tidak mau ibadah kepada Allah, ya, sholat gak gelem, zakat gak mau, sholat zakat, puasa tidak mau, kalau mampu tidak mau haji, itu namanya fasik zaman dulu begitu. Nah, mereka ini negerinya dihancurkan oleh Allah Ta'ala, itu akan ditunjukkan kepada Nabi Musa ya. Negerinya, tanahnya hancur, tenggelam itu, rumah-rumah, gedung-gedung dibalik sama Allah Ta'ala ya. Sawah ladang tidak jadi sawah ladang gitu. Hutan tidak jadi hutan, ekonomi diremukkan oleh Allah Ta'ala, kesehatannya bahkan nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala, kerukunannya diobrak-abrik antara Yahudi dengan Yahudi gegeran, Yahudi dengan Nasrani gegeran gitu, kekuasaannya diabrak-abrik sama Allah Ta'ala, bahkan rumah tangganya juga hancur. Tafsirnya, qaulu ta'ala, wa katabna lahu, dan kami tuliskan untuk Nabi Musa, yakni li Musa, kepada Nabi Musa, fil alwah, di dalam lembaran-lembaran Taurat, itu berupa alwah, papan-papan Taurat, bukan kertas gini, tapi papan. Papan apa? Apa papan kayu? Boleh papan kayu, pokoknya papan. Saya dulu waktu sekolah TK dulu, papannya namanya sabak, itu bukan butuh kayu ya. Apa oleh karena batu dulu itu, grade-nya ya batu gitu. Saya dulu sekolah gitu. Bisa juga papan batu, pokoknya alwah, papan. Kalau Ibnu Abbas, menurut tafsir Ibnu Abbas, yuridu alwaha at-Taurat, yang dikatakan papan-papan adalah kitab at-Taurat. Wabil hadis, dalam satu hadis, karena papan-papan Taurat itu min sidril jannah, dari pohon bidara sidr yang ada di sorga. Tulul lau, satu lembar kitab Taurat ini panjangnya ithna asyara dira'an, yaitu 12 hasta. 12 diro. Hasta itu dari ini, siku sampai ujung namanya hasta. 12 hasta. Kira-kira satu hasta kira-kira setengah meter, kira-kira. Ya. Kali 12 berapa? 6 meter. Itu lembaran kitab Taurat. Zaman sekarang ini satu hasta kira-kira ya 50 cm, berarti 6 meter.
Warwiya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tuba. Apakah tuba itu pohon tuba wahai Rasulullah? Beliau mengatakan syajaratun fil jannati, yaitu pohon yang ada di surga masirata mi'ati sanatin, yang besarnya pohon ini orang kalau mau berjalan mengelilingi itu ya, itu bisa mubeng keliling kalau dia berjalan 100 tahun. Pira umurmu? 50. Kurang 50. Separuh berarti ya. Separuh. Iku baru sakmono gedene pohon sidr itu ya, di surga itu. Thiyabu ahlul jannati, semua pakaian penduduk surga, takhruju min akmamiha, dikeluarkan, diproduksi, diciptakan oleh Allah Ta'ala, min terbuat dari akmamiha, kelopak-kelopak mayang pohon itu. Ada dalam Al-Quran, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, kita di akmamnya itu, dari kelopaknya itu. Wa an Muawiyah ibnu Qurra an abihi yarfa'u, di dalam hadis marfu, tuba yang dikatakan tuba syajaratun adalah satu pohon gharasahallahu ta'ala biyadi, yang ditanam sendiri oleh Allah Ta'ala biyadihi, dengan tangan Allah. Wa nafakha fihi, dan ditiupkan ke dalam pohon itu min ruhihi, dari ruhnya Allah. Tambutu huliyi wal hilali, dan menumbuhkan pohon itu al-khuli, perhiasan-perhiasan, wal hilali, dan pakaian. Wa inna awsanaha, sedangkan dan sesungguhnya dahan-dahan pohon itu laturo min wara'i suril jannah, sungguh terlihat di dinding-dinding suril jannah, sekeliling surga. Itu tadi ya, akmam itu kelopak. Sudah. Kalau surat Al-A'raf ada itu. Khuli itu ada dalam surat Al-A'raf. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim ijlan jasadallahu khuwar. Khuli ada di dalam Al-Quran. Sudah. Sekarang hadis 944, waja'a fil hadis ya. Dan datang dalam satu hadis, apa itu tulisannya? Kholqillah dah. Iya, salah tulis, itu salah tulis. Bukan kholqillah. Khalaqallahu Adama. Itu Google ini salah itu. Ya. Tolong dibetulkan. Ya apa cara gak iso? Nyoret ngono gak iso ya. Kadung tadi Google ya. Yang betul khalaqallah, bukan khalqillahi Adama, bukan. Tapi khalaqallahu Adama. Telah menciptakan oleh Allah Adama, yang diciptakan Nabi Adam. Ngono maksudnya itu ya. Lihat diwali cara Indonesia, Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah. Gitu. Kan wong Indonesia mau cara kan diwali. Lihat cara gini, khalaqallahu, telah menciptakan Allahu oleh Allah. Fa'il. Adama, yang diciptakan Adam, telah menciptakan oleh Allah pada Adam. Ngono, bulat ya. Ya gak bulat, nah, diwali. Allah telah menciptakan Adam, diwali. Oleh diwali malah ngerti. Jadi wong Indonesia itu senengane walian. Misalnya ini, ono wong dodol sarung, dijamin tidak luntur. Diwali, luntur tidak dijamin. Ya, bedo artinya dijamin tidak luntur, ambil luntur tidak dijamin, kan bedo. Jadi yang betul itu khalaqallahu, bukan khalqillah ya. Allah telah menciptakan Adam biyadihi, dengan tangannya sendiri.
Wa katabat Taurata, dan menulis kitab Taurat biyadihi, dengan tangannya sendiri. Wa ghorosa, dan menanam syajarata tuba, pohon tuba itu biyadihi, dengan tangannya sendiri, yakni tangannya Allah, kekuasaan Allah. Wa qala al-Hasan, menurut Imam Hasan al-Basri, kanatil alwah, papan kitab Taurat itu min khosyabin, dari papan kayu yang keras. Kayu apa? Sidr tadi. Ya. Tuba tadi itu, dari pohon yang di swarga tadi itu. Itu kayunya keras. Qala al-Kalbi, menurut al-Kalbi, kanat min zabarjatin hadra. Papannya itu bukan kayu, tapi batu. Namanya batu zabarjada, batu zabarjud. Hadro yang hijau. Tahu bro? Apa batu zabarjud? Kayak zamrud gitu, zabarjud. Jadi apa namanya? Kadar nilainya, harganya juga di bawah zamrud. Namanya zabarjud. Zamrud di atasnya. Wa qala Sa'id Ibnu Jubair, kanat min yakutin ahmar. Papan tulisane Taurat itu terbuat dari batu mulia, batu permata, yakut merah. Waqala Rabi, kata Rabi ibni Anas, kanatil alwah min burrutin, yaitu dari batu burut. Jadi wong Jawa beril. Apa? Beril, eruh. Tak apa ugai kok biasa apa bulan waktu. Jadi batu beril ini ya kayak kristal transparan gitu. Itu beril itu namanya, ya. Itu masih sejenis keluarga atau sejenis batu korundum, rubi, safir, sejenis itu. Mahal. Lah ini diceritakan begini ini di dalam tafsir supaya kita ini dapat berkah. Ojo mesti diwaca tok. Tuku batu beril kan murah. Tuku batu zamrud, tuku batu mau zabarjud, yakut, nah gitu ya. Disimpan, didol ya oleh bati. Gitu. Safir kan tahu punya safir. Ono sing biru, ya. Ada yang merah. Piro regane? Oleh 500. Jumlah safir itu mahal gede, sampai 1 juta. Kulane, dodole 2 juta kan tadi 1 juta. Itu gunanya supaya kita ini dapat berkah. Kalau disimpan ya seneng. Buat hadiah, keno anake seneng, keno bojone seneng. Mosok mulai biar bojone mek kayak tempe, tahu. Ya stabil sekali itu kok ono safir ta. Sing merah. Kan seneng ya. Waduh, betapa sayangnya sampean Mas nang aku sampai itu kok safir merah. Itu kan ya seneng gitu. Kayak koleksi bagus, untuk hadiah bagus. Buat jual beli menguntungkan. Lah permata beril ini ya, itu kalau kita melihat jenisnya sama harganya ya, itu yang paling murah beril itu karat 17-12, hanya 700.000. Ada lagi yang lebih murah lagi ya, yang oval asli loh, beril asli itu 125.000, kan murah. Kayak itu-ituan ya. Itu gue sing murah ya dijaluk wong ya kayak nol murah. Nek 700 ya aja ya disimpen dhewe, kayak ana bojo di anake gitu. Yang paling mahal apa namanya? Jenis beril ya, yang natural. Apa natural itu? Asli, alami, bukan cetakan pabrik, bukan ya. Hanya apa? Bentuknya saja itu dari pabrik. Ini berkah ya, berkah.
itu yang menyamai blue sapphire atau menyamai apa lengkarane safir Sri Lanka yang Ceylon atau ruby Burma ya. Itu harganya 17 juta regane. Merah Delima saya berapa harganya? 20. Punya Mujib dulu aku 15 juta ya. Ini beril yang tadi itu 17 juta. Harga sekarang, harga Agustus ini. Dah ya. Kalau yang golden barrel, apa gold itu? Warna emas. Yang super kristal natural. Itu 4,65 karatnya. Itu harganya yang sangat berkilau loh ya, natural berkilau 3 juta. Ini tepatnya 3.160.000. Yang bersertifikat yellow barrel sertifikat dengan karat 7,25 itu 6.960.000, 7 juta kadang-kadang itu. Susuk petang puluh, susuk rokok rompak gitu. Ojo lali rokoke. Masih tuku permata kayak bojone ya rokoke ya dituku bisa. Kan ono susu. Ada yang 100 karat. Itu sewarna dengan zamrud kuning. Sangat jernih, langka, murah. 1.200.000. Tinggal pilih, itu berkah. Jadi ahli tafsir rano iki kita ambil barokahnya, fadlnya, rezekinya, karomahnya, mustajabnya, kebaikannya, ilmunya, ma'rifatnya. Kagak dibaca. Istilah coba menit kok safir kok usah sing larang sing 17 juta iki lho nek kono bojomu. Seneng bojomu. Lho kowe bengok-bengok. Seneng ya. Iku barokah gitu. Wis. Waqala Ibnu Zuraij kanat adalah papan alwah itu, papan Taurat itu minaz zumurrud, dari zumurrud. Pira regane zamrud? Sing murah Kolombia ya. Natural 1.000 oleh gitu. Sing termahal Kolombia, zamrud Kolombia termahal itu 400 juta harganya. Harga sekarang 400 juta. Lek duwe tuku dia-diano nang bojone nang anake loro. 800 ya kan murah gitu. Larang, tapi lek duwe malah murah. Dadi dol piro? Patine deh 10% utawa 20%. Berarti oleh 40 juta. Satu kali total 40 juta. Gitu. Ping pindho piro? 80 juta. Iso digawe umroh sekalian suami istri kan gitu. Ono barokahe. Tadi lek delok iku mau zumurrud, zamrud sing larang 400 juta. Ojo patah semangat, endi barange? Piro regane? Endi tak dole? Aku njaluk pati. Piro? 10, 20. Wah, satu kali dodol oleh mau 20 juta re. Kan akeh 20 juta. Isi digawe tuku Avanza kan cukup. Itu barokah namanya, ya. Sudah amarallahu Jibrilah. Allah memerintahkan malaikat Jibril hatta jaa biha min Adnan. Itu salah tulis itu. Man Adanin itu min Aden. Min Aden. Sehingga Jibril datang dari surga Aden wa katabaha, dan menulis kitab Taurat itu oleh malaikat Jibril bil qalam, dengan kolam alladzi kutiba bihi dzikru, yang ditulis pena yang untuk menulis az-zikru Al-Qur'an.
Wastumidda, kemudian digelar papan Taurat itu oleh malaikat Jibril min naharin nur, dari sungai cahaya yang ada di surga buat nulis Taurat. Qala Wahab, berkata Imam Wahab, amarallahu biqat'i alwah, Allah Ta'ala memerintahkan untuk memotong papan Taurat itu min sokhrotin somma'a, dari sokhrotin batu somma'a yang padat, yang keras, layyana Allahu, kemudian dilunakkan oleh Allah Ta'ala lahu bagi malaikat Jibril, faqata'aha, kemudian dipotong batu keras itu biadi dengan tangannya Jibril. Tsumma syaqqaqaha, kemudian dibelah, dipotong apa oleh keras itu dia apa? Diirisi ya, diirisi. Tsumma syaqqaqaha, kemudian diiris-iris, dibelah, biusbuhi, dengan jarinya malaikat Jibril. Iku mau kitab Taurat dari sokhrotan somma'a, batu padat yang keras. Wasami'a Musa, dan Nabi Musa mendengarkan sorirul qalam, goresan pena di langit yang untuk menulis itu, bil kalimatil asyar, dengan pira 10 huruf ya, dengan kalimat asyar yang 10, yakni 10 huruf. Wa kana dzalika fi awwal yaumin min dzilhijjah min dzilqa'dah, dan itu adalah turunnya, terjadinya di awal Dzulqa'dah. Wa kanatil alwah, dan adalah papan kitab Taurat itu asyaratu adru'in, bir asyaratu 10 dhira, ala tuli Musa, menurut panjangnya dhira'nya Nabi Musa. Dhira itu hasrah. 10 dhira menurut dhira'nya Nabi Musa. Berapa dhira'nya Nabi Musa? 1 dhira al-Hashimi itu 61 cm. 1 dhira Mesir kuno ya, itu 46 cm. Gitu. Kalau dihitung dengan Mesir kuno, gitu, 10 dhira berarti 462 atau 4 meter 62 cm, itu Mesir kuno, bukan dhira'nya Nabi Musa. Lah dhira'nya Nabi Musa dhira dihitung, Nabi Adam itu dukure 60 hasta atau 30 meter, wakila 33 meter. Wis melok iki ae, cek gampang. Engko sini-sini kok ono dhewe ya, melok iki dhisik. Nabi Adam 60 hasta atau sekitar 30 meter. Nabi Nuh rada ndek 18 meter. Mudhun meneh Nabi Ibrahim luwih ndek meneh 9 meter. Nabi Musa luwih ndek meneh. Dadi manusia tambah suwe tambah cilik gitu. Nabi Musa 6 meter. Nabi Dawud mudhun meneh 4,5 meter. Nabi Isa luwih ndek meneh 2 meter. Nabi Muhammad luwih ndek meneh 1,7 meter. Gitu. Jadi orang sekarang ini tingginya rata-rata di sekitar 1 meter, 70 cm. Gitu. Ya. Lek ono wong dukure sakmono, lah itu tingginya Nabi Muhammad. Kira-kira begitu. Wih, sekarang kita banding. Nabi Musa 6 meter. Nabi Muhammad 1,7 meter. Ya. Perbandingan Nabi Musa dan Nabi Muhammad KCI 3,5 meter. Berarti 1 dhira'nya Nabi Musa ya, itu 1 meter 63 cm kalau dibanding.
10 diroe Nabi Musa 16 meter 30 cm. Gitu. Berarti tinggi papannya Taurat itu piro? 16 meter 30 cm. Iki piro meter iki? Telu 16 ping piro? Ping 5 15. Ping 6. Nah, 6 kali ini kamu niku. 6 tingkat. Sakmono iku. Dukure apa jenenge? Kitab Taurat. Ya. Gampangane 16 piro? 16 meter 30 cm. Dukuran Taurate ambek Nabi Musa. Nabi Musa kan 6 meter. Ya. Kitab Taurat 16 meter. Nabi Musa piro? 6 meter. Kitab Taurat 16 meter. Kan dukuran kitab Taurat. Sudah, waqala Muqatil Wahab wa katabna lahu fil alwah, dan kami tuliskan untuk Nabi Musa kitab Taurat itu fil alwah, di dalam papan-papan tadi itu kana kesil khotam, seperti goresan tulisan timbul, nakes, tulisan yang timbul, al khotam yang ada di cincin. Jadi cincin ada tulisan timbul. Nah, seperti itu. Bukan tulisan yang tidak timbul, bukan. Kalau cetakan itu kan tidak timbul ya. Nah, ini yang timbul. Contohnya nakes itu ya, ada hadis, karena naksu khotamin nabi, sesungguhnya goretan tulisan timbul cincin stempelnya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ya. Itu satr Muhammadun satrun, satu baris itu tertulis Muhammad. Wa rasulun satrun, satu baris lagi tulis Rasul. Wallahu, tulisan satu baris lagi satrun Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. 3 baris. Itu menurut hadis sahih riwayat Ibn Anas bin Malik. Di dalam kitab Sahih Tirmidzi 1447 diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3106. Jadi nakes itu tulisan timbul ya, goresan timbul. Jadi tadi itu tafsirnya wa katabna lahu fil alwah kanaksil khotam. Ditulis itu dengan tulisan timbul seperti tulisan stempel cincin. Waqala Rabi', dan berkata Ar-Rabi' Ibnu Anas, nazalatit Taurat, turunlah kitab Taurat itu, wahya sab'una wikri ba'irin. Besarnya kitab Taurat itu adalah 70 anak ba'ir, onta. 70 sab'una anak onta. Sak piro gede dia? 70 anak unta. Iki anak unta terjadi gini iki. Cukup piro iki? 10. Jajar lebih. 20 gak cukup. Sapi yang dikira di sapi ya. Jajar tekan 10 sapi piro? 10. Nah, berarti lek 70 jajar itu tekan kene 1 kilo sampai tekan kono itu tak gede niku. Kira-kira segitu. Lek dihitung nek kene ya untuk biyen ya karo untuk biyen apa luwih gede kita ndak tahu ya. Yuqra'ul juz'u minhu fi sanatin. Dibaca juz dari kitab Taurat itu fi sanatin dalam 1 tahun. Lam yaqra'hu, tidaklah membacanya ila arba'atu nafar, kecuali hanya 4 orang saja yang membacanya. Musa wa Yusha'u wa Uzairu wa Isa. Hanya 4 orang, Nabi Musa, Nabi Yusha, Nabi Uzair, Nabi Isa. Nabi Yusha itu yang melok ketemu Nabi Khidir itu loh. Nabi sing belah laut kecemplung itulah, itu Nabi Yusha. Wa qala Hasan, menurut Imam Hasan Al-Basri, hadil ayatu fit Taurati, ayat ini di dalam Taurat itu alfu ayatin,
1000 ayat. Jadi satu ayat dalam Al-Quran ini, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai, itu dengan kitab Taurat itu 1000 ayat. Berarti yo apa? Mukjizatnya gedean Al-Quran. Dari Taurat gede anune, bentuknya ambek akeh tulisannya. Mimma umiru bihi wa nuhu anhu, dari apa yang diperintahkan untuk dilaksanakan, wa nuhu anhu, dan dilarang, tidak boleh dilanggar. Mau'izatan sebagai nasihat, nahyan dan larangan, anil jahli, dilarang bodoh, dilarang tidak tahu daripada Taurat. Jadi wajib tahu, tidak boleh tidak tahu. Nahyan anil jahli. Wa haqiqatul mau'izah, dan hakikat yang hakiki itu adalah satu at-tadzkir, peringatan, wa tahdzir, dan larangan, mimma yukhafu akibatuhu, dilarang dari segala bahaya yang ditakutkan pada akibat akhirnya. Wa tafsilan, juga memperinci likulli syai'in, segala sesuatu. Ai tabyinan, yakni menjelaskan likulli syai', segala sesuatu, minal amri, dari perintah, wan nahyi, dan larangan, wal halali, menjelaskan yang halal, wal harami, dan yang haram, wal hududi, dan had-had, hukuman batas yang zahir, hukuman batasan, wal ahkam, dan hukum-hukum. Fakhudha biquwwah, maka berpegang teguhlah engkau wahai Musa dengan kitab Taurat itu, yakni bijiddin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh, wajtihad dan ijtihad, menggali ilmunya, ijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh. Wakil, dan juga ditafsiri artinya biquwatil qalb, dengan hati yang kuat, wasihatil azimah, dan semangat yang benar. Li'annahu idza akhadhahu bi dha'fin niyah, dikarenakan jika Nabi Musa itu mengamalkannya bi dha'fin niyah, dengan niat yang lemah gitu, addahu ilal futur, maka beliau akan mengamalkannya itu ilal futur, lesu. Makanya dilarang. Jadi diperintahkan fakhudha biquwwah, dengan kuat, jangan dengan lesu semangat, ya, lemah semangat. Udah jam berapa ini? Masih banyak waktunya. Iki tafsir syarah ini. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah kaummu wahai Nabi Musa, ya'khudhu, untuk berpegang teguh, bi ahsaniha, mengamalkan terbaiknya dari isi kitab Taurat. Qala apa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yuhillu halalaha, perintahkanlah mereka itu menghalalkan yang halal, wa yuharrimu haramaha, dan mengharamkan yang haram, wa yatadabbaru amsalaha, dan tadabbur, mewujudkan perintahnya, risalahnya, ilmunya. Amsalaha, tepat mengamalkan isinya, itu amsal. Wa ya'malu, dan mengamalkan bihukumnya, hukum-hukumnya. Wa yaqifu inda mutasyabihiyah, dan berhenti, tidak mau rewel membahas, ya, cengkal, inda mutasyabihiyah, pada saat ada ayat-ayat yang meragukan, tidak bisa difahami. Tadabbur itu artinya mempelajari, memperhatikan, mengkaji
dengan teliti untuk diamalkan sehingga mendapatkan hasil terbaik dari amalnya. Fadhol terbesar, pahala terbaik ya dari amal yang dilakukannya. Itu namanya tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tadabbur dengan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka terkunci, tidak bisa memahami Al-Qur'an? Itu artinya tadabbur. Wa kana Musa alaihissalam, dan adalah Nabi Musa itu alaihissalam asyaddu ibadatan, lebih sangat ibadahnya min qaumihi, daripada kaumnya. Lah iki ya apa nasihatnya tafsir, nasihatnya Al-Qur'an, nasihatnya ilmu Islam. Jadi pemimpin itu kalau begini itu lebih sangat ibadahnya daripada umat. Ojo sampai keliru. Ya. Umate ibadahe tekun ngono ya. Pimpinane gak patek akeh ibadahe. Kurang ibadah. Salah. Bukan pemimpin namanya. Umate ya, rakyate ku alim fikih gitu. Ya. Pimpinane gak ngerti fikih, ya salah. Umate ahli nahwu, ahli sorok. Ya, infa'ala yang fi'lu infi'alan, ahli nahwu. Loh, sing mimpin kok gak ngerti nahwu, gak ngerti sorok, kan salah. Ini pimpinan salah. Ya, pemenang. Sing umate apal Quran, sing mimpin belas gak apal Quran, Yasin lalian. Iki duduk pemimpin, ya. Iki loh, coba dibaca itu ya. Wa kana Musa alaihissalam asyaddu ibadatan min qaumi. Betul? Iya. Adalah Nabi Musa itu lebih sangat ibadahnya daripada kaumnya. Saiki umatnya ahli poso, minimal Senin Kemis, minimal. Sing mimpin blas gak tau poso. Ramadan niku lho mokal-mokel ae. Ya duduk pemimpin gitu. Paham ya? Jadi kalau menjadi pemimpin dalam ajaran Islam, termasuk dalam tafsir Baghawi ini, harus lebih sangat ibadahnya daripada yang dipimpin. Gitu. Fa'umira bima lam yu'maru bi. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah bima lam yu'maru bihi, yang tidak diperintahkan kepada umatnya, kepada kaumnya. Qala Qutrub, menurut Imam Qutrub, bi ahsaniha ay bi husniha, yang baik dari isi Taurat. Walaupun lafadznya yang terbaik, tapi artinya menurut Imam Qutrub yang baik. Nabi Musa yang terbaik, umatnya yang baik, gitu loh maksudnya. Wa kulluha, semua isi dari kitab Taurat itu husnun, baik semua. Sudah selesai. Itu ada catatan kaki itu ya, catatan kaki itu. Zakarus Suyuti itu ya. An Ja'far ibnu Muhammad an Abihi an Jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al alwah, papan kitab Taurat itu alladzi unzilat ala Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa, kanat min sidril jannah, adalah dari papan kayu pohon bidara yang ada di surga. Fadzakarahu, dan diberitakan, disebut ini, wa nasabahu, dinisbatkan ini ya, Ibnu Abi Hatim, kepada Ibnu Abi Hatim.
wa Abi Syekh wa Ibnu Mardawi. Walam akif ala isnadihi ila Ja'far, tapi aku tidak menemukan, kata Asyuti ini, sanadnya itu kepada Ja'far. Wa dhahir, dan yang nyata annahu masnu, itu adalah riwayat bikinan, buat-buatan, membuat sendiri. Wa Ja'far huwa shadiq, sedangkan Ja'far adalah as-shadiq, an abi, dari ayahnya. Oh Muhammad Al-Bakir, ayahnya yaitu Muhammad Al-Bakir, an jaddihi, dari kakeknya. Wa in kana al-murad, jika yang dimaksud itu Ali ibn al-Husain, adalah Ali anaknya siapa? Imam Husain. Fa huwa mu'dilun, itu adalah mu'dil, riwayat yang bermasalah, riwayat dilema gitu. Teka-teki, misteri, tebakan saja, kira-kira saja, membingungkan, tidak pasti. Jadi zaman dulu ini ono riwayat tersebar, tapi ditebak itu belum pasti, masih dilema. Ngerti dilema? Tebakan, misteri, meragukan. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu itu wis ono. Ya, panggilannya ulama cidek Kanjeng Nabi, cidek sahabat, sudah ada riwayat yang meragukan. Mu'dhil. Apalagi zaman sekarang, wadone kaya ngene, kira-kira ono, kira-kira. Yo kira-kira wake, kira-kira ya. Andaikan ada itu ya, apa? Adanya itu lebih jauh daripada dulu. Gitu, karena orangnya lebih jauh. Dulu dekat dengan Rasulullah, dekat para sahabat. Itu ada yang mu'dhil. Wa in kana al-murad al-Husain, sedangkan kalau yang dimaksud itu memang Sayyidina Husain sendiri radhiyallahu anhu, fa hadza munqati, itu adalah riwayat yang putus, tidak sambung. Baina Muhammad Al-Bakir wa jadduhu Al-Husain. Antara Muhammad Al-Bakir dengan kakeknya Husain ini gak nyambung. Wallahu a'lam. Wal khabar, sedangkan riwayat itu amaratul waqi atau imaratul waqi adalah indikasi rekayasa. Imaratul waqi wadha, yang diriwayatkan, ditulis ya, dinyatakan, tapi yang rekayasa. Gitu. Rekayasa riwayat. Laihatun alai, yang sengaja diberi label, indeks, register gitu. Wa asluhu, sedangkan yang cukup dengan catatan itu an yakuna min kalami Muhammad Al-Bakir, itu adalah kalamnya Muhammad Al-Bakir. Itu zaman dulu itu sudah ada. Ono Muhammad Al-Bakir, ya. Ono apa Al-Husain itu. Di zaman tabi'in, zaman sahabat itu sudah ada apa namanya, riwayat-riwayat yang meragukan, tidak jadi pastikan. Apalagi zaman sekarang, kalau ada teks kitab riwayat yang tidak jadi pastikan, bisa dimaklumi. Zaman dulu aja ada. Kalau zaman sekarang ada, ya dimaklumi, maklum memang zamannya. Sudah. Dari mana ini tadi? (944) itu ada? Ya, betul ya. 944. Dhaifun. Ini ada riwayat yang dhaif. Akhrajahu Daruqutni fi sifat dan seterusnya. Kemudian min turukin, dari banyak jalan, banyak riwayat, an Aun ibn Abdullah an akhi Abdullah ibn Harith an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla khalaqa thalathata asya'a biyadi. Allah Ta'ala telah menciptakan 3 yang dengan tangannya sendiri.
Khalaqa Adama biyadi, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa katabat Taurata biyadi, dan Allah menulis kitab Taurat dengan tangannya sendiri. Wa ghorosa, dan Allah menata al-firdausa, surga Firdaus, biyadihi, dengan tangannya sendiri. Qala al-Baihaqi, menurut Imam Baihaqi, hadza mursal, ini hadis mursal gitu. Terus apa itu? Wal faqratu, ya. Wal faqratu, ya, dokumen al-ula yang pertama itu, ya. Wal faqratul ula, dokumen pertama itu sabitatun, ada, ditetapkan binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Itu ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu nasnya itu. Ketentuan, fakro itu ketentuan, dokumen, ya, ketentuan yang pertama. Wakila ahsanuha al-faraidu wan nawafil. Yang dimaksud dengan sebaik-baik isi Taurat itu adalah faraid, fardu-fardunya, wan nawafil, dan sunnah-sunnahnya. Wahya, karena dua ini, wajib dan sunnah itu, mayustahaqqu alaihi thawab, yang dipastikan dapat pahala. Wajib dapat pahala, sunnah dapat pahala. Wa madunaha, selain yang wajib dan sunnah, al-mubahu, yang mubah itu li'annahu la yustahaqqu alaihi thawab, tidak dipastikan dapat pahala. Wakila ditafsiri juga bi ahsanil amroini, dengan sebaik-baik dari dua perkara. Fi kulli syai'in, dari segala sesuatu masalah. Contohnya kal afwi ahsan minal qisas, memaafkan itu lebih baik daripada menghukum. Orang mencuri apa anu nih, potong tangan, nah, dimaafkan lebih baik. Orang membunuh orang, hukumannya dibunuh, dimaafkan, tidak dibunuh. Nah, itu ahsan. Lah, berarti lek ana wong salah, mari ngono dimaafkan, api apa ndak? Api lek menurut tafsir iki. Lek dihukum apa oleh? Oleh, karena itu memang aturan ajaran Islam. Dihukum boleh, dimaafkan boleh. Kalau dimaafkan lebih baik. Wong memaafkan itu berat. Berat. Ini yang coba ya, ono wong utang 10 juta. Pas gak duit, kok duit ratusan juta, ojo meneh kon utang tak kei, gak bicara 10 juta. 20 juta kon tak kei, wong duit ku akeh. Pas gak duit ya ono mek iku diutang 10 juta, janjine seminggu dibalekno, setahun gak dibalekno. Kira-kira abot apa enggak? Abot. Ya. Kita gak apa jenenge, gak nyaur-nyaur. Kata Imam Syafi'i, ada satu kalimat Syafi'i, boleh mengambil hartanya orang yang utang gak nyaur itu senilai hutang yang dibawa, boleh. Itu kisos namanya. Ya, wis enak. Moro-moro nggawa sepeda motor 10 juta kan seneng. Utawa dimaafkan, wis disepuro ae wis jane. Abot. Mari nyepuro meneh kelenger oleh gak duwe blonjo. Kan abot, ya. Sudah itu ada orang dibunuh. Akhirnya balas bunuh. Boleh. Itu ajaran Islam. Kalau ndak dibalas gitu, orang seenaknya sendiri bunuh sana sini, bunuh sana sendiri. Aja dibunuh, nah, yang lainnya jerah. Kalau dimaafkan aja, itu lebih baik. Tapi ya berat.
delok wong jahat di sepuro wong sombong ngomongnya gak karu-karuan di sepuro kan ya. Sing ngrungokno sing nyepuro iki ya berat juga. Lah, itu artinya ditafsiri waqila ditafsiri bi ahsaniha. Arti bi ahsaniha ini bi ahsanil amro ini. Pilihlah dari dua hal yang lebih baik. Fi kulli syai'in, dari segala perkara. Kal afwi, seperti memaafkan, ahsan, lebih baik, minal kisos, daripada menghukum kisos. Gitu. Wasabru, dan sabar, ahsal minal intisos, daripada minta tolong. Nasrun, intisos minta tolong. Gitu. Berarti awakmu kepingin apa jenenge nyuruh motor, gak kuat. Ya tolong surungan. Oh sabar ae, disabari ya mek ditandani sampe mari. Gak mari saiki ya meneh, gak mari menemben. Ngandani akid tok ae seminggu kan apa jenenge mari. Lu sabar ngono iku. Ya, sabar ngono iku luwih apik timbangane bengok-bengok tolong. Sudah. Saurikum darul fasiqin, akan kami tunjukkan, perlihatkan kepada kalian darul fasiqin, negerinya orang-orang yang fasik. Qala Mujahid, menurut Imam Mujahid, masiruhum, kembalinya mereka orang-orang fasik itu fil akhirah, kelak disiksa di neraka. Qala Hasan waqo, yakni jahannam, akan ditunjukkan kelak di akhirat neraka jahannam. Yuhadzirukum an takunu mathalahum, untuk memperingatkan kepada kalian supaya kalian itu jangan sampai menjadi seperti mereka yang masuk neraka jahannam. Wa qala Qatadah wa ghairuhu saudkhilukum syam, kelak kalian akan kami masukkan ke Syam. Nabi Musa itu sesudah mempunyai Taurat, kaumnya akan dimasukkan ke Syam. Syam masih ingat ya, wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, Palestina. Kadang-kadang Siprus sama semenanjung Sinai Mesir, Irak masuk Syam juga. Akan diberi wilayah di situ. Nabi Musa dan kaumnya. Fa'urikum manazilal qurun, maka akan kami tunjukkan kepada kalian manazila, tempat-tempat tinggal al-quruni, generasi-generasi al-madiyah yang lampau. Alladzina khalafu amrullah, yang menentang perintah Allah. Litaktabiru biha, supaya kalian mendapat pelajaran. Waqala Atiyah al-Anfi aroda dara Fir'aun, akan ditunjukkan negeri Fir'aun wa qaumihi, dan kaumnya, wahya Misr, yaitu negeri Mesir. Itu akan ditunjukkan kelak hancurnya negeri Fir'aun, itu akan ditunjukkan. Ya dulu alaihi qiraatu Qasama Ibnu Zubair, menunjukkan tentang kebenaran tafsir ini menurut bacaan Qasama Ibnu Zubair. Sa'urithukum darul fasidin, bukan sa'urikum ya. Jadi yaknya itu jadi tak. Sa'urithukum darul fasikin, akan kami wariskan kelak daerahnya Fir'aun yang sudah tenggelam itu diberikan kepada Nabi Musa. Betul itu ya, sa'urithukum. Iya, akan diwariskan. Itu menurut qiraatnya Qasama. Kalau kita sa'urikum. Wa qala Sudi darul fasikin musari'ul kufar, akan ditampakkan kelak darul fasikin itu musari'u, daerah wilayah pertikaian pergumulan al-kufar, orang-orang kufar. Wa qala al-Kalbi, menurut Imam Kalbi, mamarru alaihi idza safaru,
apa yang mereka lewati, Nabi Musa dan kaumnya, idza safaru, tatkala mereka itu pergi musafir, min manazili, dari tempat-tempat tinggalnya kaum Adin, kaum Ad, wa Samuda, kaum Samud, wa Qurun alladzi ahlaku, dan generasi-generasi yang telah dihancurkan. Sudah selesai. Sekarang ayat piro ini? 142. Jam berapa ini? Kita jam 10. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup ya? Oh ya. Berarti ayat apa? Bulan Jumat depan itu kita ayat ini. Sa'asrifu an ayatil ladzi, itu kalau khalaf ya. Kalau habas an ayatiyal ladzi. Kalau khalaf an ayatil ladzina yatakabbaluna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kull ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabilar rusdi, itu kalau habas. Kalau khalaf sabilar rosyadi. Kalau hafaz wa iyyaru sabilar rusdi la yattakhidhu sabila. Kalau khalaf wa iyyaru sabilar rasyadi la yattakhidhuhu sabila. Bedanya di situ. Insyaallah akan kita pelajari Jumat depan. Wallahu a'lam bishawab. Wa jami'iha. Al-Fatihah.